Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku guys. Gimana kabar kalian? Semoga kita sehat selalu ya guys. Di video kali ini aku akan bahas atau review berdasarkan informasi web ya dari beberapa bank. Dan juga ini salah satu permintaan dari komenan di YouTube aku. Nah kali ini aku akan bahas terkait dengan Bank Ina Perdana ya, milik dari Salim Group. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, Bank Ina ini berdiri dari tahun 1990 guys. Sebelumnya ini dipimpin oleh Bapak Sudono Salim. Kalau sekarang itu oleh putranya yaitu Antoni Salim. Nah, dari beberapa perusahaan yang di bawah dari Salim Group. Nah, diantaranya ada perusahaan besar seperti Indofood ataupun Indomobil. Karena di handphone aku ini udah banyak banget ya guys untuk mobile banking bank-bank digital ataupun beberapa bank konvensional. Jadi nggak mungkin ya aku buka lagi terus menuhin banget untuk memori di handphone aku. Jadi aku sekedar baca-baca di web aja untuk informasi yang terkait. Nah untuk Bank Ina sendiri itu ada beberapa produk tabungan yang kita bahas. Itu tabungan yang pada umumnya dulu ya guys yang dimiliki dari produk tabungan Bank Ina. Di antaranya ada Tabina Kris, Tabina Pintar, Tabina Bisnis, Tabina Berjangka, kemudian ada Tabina Perdana, Tabina Falas, Tabina Simpel, dan tabunganku. Dari yang aku lihat di sini setiap bank punya ya, seperti Tabina Bisnis, mungkin BTN Bisnis punya, kemudian ada BNI Bisnis juga punya, dan beberapa bank besar lain punya tabungan bisnis intinya. Dan juga untuk Tabina Berjangka, nah seperti di bank-bank swasta atau bank BUMN lain memiliki tabungan berjangka. Yang aku bahas ini beberapa jenis tabungan dari Bank Ina ya guys. Kita pilih aja beberapa jenis tabungan. Kalau di bahas semua ini nggak cukup waktunya sebentar, karena nanti juga aku akan bahas sedikit terkait dengan suku bunga deposito Bank Ina. Nah sekarang kita bahas terkait dengan Tabina Kris dulu, dimana sekarang rata-rata UMKM itu menggunakan kris ya guys. Nah ini seperti Bank Ina menerbitkan produk tabungan yaitu Tabina Kris, dimana ini benar-benar membantu para UMKM untuk bertransaksi. Nah untuk setoran awal Tabina Kris itu 0 rupiah ya guys. Saldo minimumnya pun 0 rupiah, suku bunganya itu 4%, dimana yang dijamin oleh LPS adalah 4,25%. Nah ini fitur utama ya guys. Nah untuk batas transaksi belanjanya itu per hari 50 juta. Untuk batas penarikan di mesin ATM sampai dengan 10 juta. Dan transfer untuk menggunakan e-channel 25 juta sampai dengan 250 juta. Untuk Tabina Kris sendiri itu benar-benar ngebantu banget buat para pemilik usaha atau misalnya UMKM atau misal pemilik merchant manapun untuk mudah untuk bertransaksi. Nah ini untuk administrasi dari Tabina Kris itu 0. Kemudian untuk biaya penarikan di ATM bank lain 7.500. Jadi normal lah pada umumnya untuk penarikan seperti bank-bank lain itu penarikannya 7.500 per satu kali transaksi. Nah untuk biaya transfer antar bank itu 6.500, sama seperti bank yang pernah aku bahas di beberapa video sebelumnya. Dan untuk biaya pengecekan saldo pun masih normal Rp4.000. Dan untuk rekening dorman ada administrasi Rp10.000. Ini menurut aku masih normal ya, karena di bank-bank lain pun untuk dorman pun menggunakan administrasi atau dikenakan administrasi rekening dorman. Kemudian untuk biaya penggantian buku hilang atau rusak itu biaya administrasi 15.000. Nih sama seperti bank yang pernah aku bahas, administrasi 15.000 normal banget bagi aku guys. Kemudian untuk biaya penggantian kartu ATM, nah dimana jika ATM-nya rusak itu biaya administrasinya 10.000, jika hilang 15.000. Kalau expire itu tidak ada biaya, jadi langsung diganti aja. Untuk biaya penutupan rekening pun 0, biaya administrasi tambahan di bawah saldo minimum itu nggak ada. Jadi cuma rekening dorman yang dikenakan administrasi beserta untuk penggantian ini ya, buku tabungan yang hilang atau rusak, kartu ATM rusak itu pasti kena biaya administrasi. Dan diinformasikan rata-rata semua bank itu dijamin LPS itu maksimal sampai dengan 2 miliar untuk suku bunganya untuk bank umum ya 4,25%.
Syaratnya apa aja sih buka tabungannya? Nah, itu seperti syarat-syarat pada bank umumnya, ada KTP, NPWP, kemudian nanti isi formulir FATKA. Formulir FATKA itu misalnya teman-teman itu punya kewajiban pajak nggak, misalnya di luar negeri, biasanya di US atau di mana gitu ya. Terus ada formulir W9, informasi perpajakan untuk warga negara USA. Nah, untuk beneficial owner itu biasanya misalnya kita buka rekening tapi ternyata dananya misalnya punya suami kita, bukan dana kita pure gitu loh. Nah, itu harus diisi, ada formulir-formulir, biasanya itu digabung dalam 1 atau 2 halaman, tinggal kita checklist aja. Dan untuk minimal setoran setelah dibuka itu 200.000 ya guys. Berikutnya itu tabungan Tabina Perdana, dimana untuk Tabina Perdana ini yang aku bahas yang mata uang rupiah, setoran awalnya 200.000 rupiah ya guys, kemudian untuk saldo minimum 50.000, ya sama seperti bank konvensional pada umumnya lah ya. Dan lagi di sini untuk suku bunganya berjenjang ya. Jadi dimulai dari di atas 100.000, di atas 100.000 tuh udah dapat bunga dimulai dari 1,25%, di atas 100 juta itu 2,5%. Dimana untuk tingkat bunga yang dijamin oleh LPS adalah 4,25%. Lalu untuk biaya transaksi belanja harian itu 50 juta, batas penarikan di ATM 10 juta, dan untuk transaksi e-channel itu untuk transfernya 25 sampai dengan 250 juta. Sama seperti tabungan yang Kris tadi ya. Pokoknya maksimal untuk transfer 250 juta. Nah, untuk limit transaksi menggunakan e-channel, transfer antar rekening melalui ATM 50 juta. Kemudian transfer antar rekening melalui IBMB itu berarti internet bankingnya atau mobile bankingnya Bank Ina ya, 250 juta. Ini sama seperti BI Fast maksimal 250 juta. Kemudian transfer online antar bank melalui mesin ATM 25, jadi ke ATM bank lain itu 25 juta. Transfer online menggunakan IBMB sampai dengan 100 juta. Jadi kalau online 100, mungkin yang dimaksud dengan antar rekening itu 250 tuh semacam BI Fast lah ya. Nah, untuk biaya administrasinya berapa sih 1 bulan? Nah, ini untuk administrasi bulannya 7.500 guys, masih di bawah 10.000. Kemudian untuk biaya penarikan di ATM 7.500, sama seperti tabungan Kris yang tadi ya guys. Untuk biaya transfer 6.500, biaya pengecekan saldo di ATM bank lain 4.000, untuk biaya dorman 3.000 rupiah, ini lebih kecil ya bentuk biaya dorman 3.000 rupiah. Biaya penggantian buku hilang atau rusak juga sama 15.000. Penggantian kartu ATM rusak 10.000, kemudian untuk hilang atau tertera 15.000. Kalau expire bebas biaya, sama seperti tabungan yang tadi yang Kris ya. Untuk biaya penutupannya itu 40.000 rupiah guys, dan tidak ada administrasi di bawah saldo minimum. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas terkait dengan deposito. Berikutnya adalah deposito dari Bank Ina Perdana. Nah, ini aku udah download replaynya Bank Ina ya, karena sebelum-sebelumnya juga aku download replay bank lain sambil aku jelaskan, di antaranya juga aku sambil menggunakan produk tersebut. Nah, ini replaynya pun bisa di-download guys. Dimana depositonya itu minimal 8 juta rupiah. Kalau mau dibahas ini sama seperti bank konvensional itu Bank Hana ya, 8 juta dia minimal untuk depositonya. Kalau BTN tuh masih ke 5 juta rupiah baru bisa deposito. Nah, untuk kontraknya dia dimulai dari 3% guys. Nah, untuk pajaknya 20% sama pada bank umumnya. Jangka waktunya itu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Instruksi saat jatuh tempo itu cairnya ada yang arop pokoknya, atau misalnya mau perpanjang dengan bunga deposito ya. Jadi roll over ya guys. Untuk suku bunganya di sini aku lihat tabelnya ya. Aku belum tahu nih ini udah update apa belum, karena yang tadi kan dimulai dari 3%. Nah, di sini ada tabelnya 1, 3, 6, 12. Pokoknya suku bunganya dimulai dari 4%. Semakin lama jangka waktunya malah kecil, dia hanya 3%. Jadi 1 dan 3 bulan 4%, 6 dan 12 bulan itu 3%. Nah, ini menurut aku dibanding dengan bank BUMN, kalau dimulai dengan dari 8 juta cukup tinggi ya guys. Tapi kalau misalnya kalian dananya di atas 100 juta, 1 miliar dengan suku bunga segini, menurut aku sih masih belum maksimal ya.
Bunga depositonya bisa kalian transfer atau bisa tambah ke pokok ataupun ditransfer ke bank lain. Mungkin cukup sekian guys untuk informasi yang aku bagikan. Ternyata memori aku nggak cukup. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.